Jadi ya saya ulangin lagi ya, karena Politeknik itu di bawah dari Lembaga Administrasi Negara (PTKL) ya. Jadi sebetulnya kalau untuk pattern pola karir dari pegawai itu kita mengikuti skema dari veteran atau Lembaga Administrasi Negara. Jadi setiap pegawai sesuai HRM (Integrated Human Resource Management) itu mulai dari start dia masuk sampai dia pensiun nanti itu patternnya sebetulnya udah terbentuk, tinggal nanti prakteknya di kinerja harian atau lapangan yang diketahui oleh atasan langsung. Berhubungan dengan pengembangan kompetensi, sebetulnya di Lembaga Administrasi Negara itu ada yang namanya peta kompetensi. Peta kompetensi itu ada peta kompetensi pelaksana dan peta kompetensi struktural. Kalau untuk yang fungsional itu mengikuti instansi pengampu dari JF yang bersangkutan, kayak misalkan Siparis ya dia ngikutin ANRI, peta pengembangan kompetensi seperti apa. Kemudian kalau untuk pengembangan kompetensi, selain ada peta tadi, itu juga dipengaruhi oleh penilaian dari kinerja si pegawai, beserta juga dialog kinerja dengan atasan yang bersangkutan. Jadi setiap tahun itu direktur ada yang namanya perjanjian kinerja dengan kepala LAN. Nah dari situ itu biasanya kan di breakdown ke masing-masing individu di Politeknik Setelan Jakarta. Dari situ bisa dilihat peta strategisnya, arah pengembangan kompetensi dari setiap individu yang ada di Politeknik Setelan Jakarta, khususnya dosen. Kalau untuk dosen kira-kira sama. Kalau untuk dosen biasanya ya tadi yang saya sampaikan, ada yang berhubungan dengan instansi pembina, dalam hal ini Kemendikbuddikti, ada juga yang berhubungan dengan teknis di kami. Jadi yang jelas karena ketentuan pengembangan kompetensi itu minimal 20 JP ya, sesuai peraturan perundang-undangan, ya intinya sih setiap tahun biasanya kita petakan dulu per pegawai siapa yang sudah dan belum mendapatkan pengembangan kompetensi per pegawai. Lalu nanti dilihat kekurangannya, gap kompetensinya di mana, kira-kira teknisnya butuh yang mana, atau mungkin yang sesuai substansi, kayak misalkan dosen, butuh ya seperti micro teaching, ya, pengembangan kompetensinya berarti ke arah sana. Nah, pemutusan itu tetap ada di arahnya pimpinan, dalam hal ini JPT Pratamanya direktur. Jadi karena pengelola kepegawaian paling rendah adalah direktur, yang memutuskan juga direktur. Dosen dan pendik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu karena Politeknik Setelan Jakarta itu ada kekhususan, keunikan terkait dengan akreditasi. Jadi selain dari ada peta kompetensi tadi dari Lembaga Administrasi Negara, kemudian strategik dari perjanjian kinerjanya direktur, lalu juga ada yang berhubungan dengan akreditasi borang. Jadi setiap dosen harus memiliki kompetensi apa, kemudian itu turunannya kepada mahasiswanya juga kurang lebih mengembangkan apa, kurang lebih segitu. Tadi kan ngomongin gap kompetensi ya Pak. Kalau di sini kan berarti secara teknisnya. Nah, penyelenggaraan itu pelatihannya di Poltek yang menyelenggarakan atau Poltek mengirim lagi ke lembaga LAN? Oke. Jadi yang jelas tergantung dari gap kompetensinya. Kalau misalkan substansi dia sudah menguasai, ya tentu tidak perlu, dalam tahun ini mungkin belum perlu mengembangkan yang substansi. Mungkin yang hal teknis dilihat, lalu teknis kira-kira apa yang belum bisa dilakukan sesuai dengan tusinya di Poltek ya.
Nah, dari situ nanti dilihat kalau memang itu bisa diselenggarakan di kita, artinya kita memanggil lembaga pelatihan untuk ke sini dan melakukan pengembangan, itu bisa kita handle sendiri. Tapi kalau yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi dari sisi instansi, biasanya memang kita dorong ke LAN. Karena ada tusinya lembaga administrasi negara untuk mengembangkan setiap pegawai di setiap unit kerja. Walaupun kewajiban itu biasanya didelegasikan ke setiap unit kerja karena terkait dengan anggaran juga. Jadi di sana ada kewajiban untuk menjaga 20 JP tadi, yang tahun ini mungkin naik jadi 30 JP. Tapi delegasi itu ada di sisi unit kerja. Jadi kalau misalkan memang unit kerja bisa menyelenggarakan, ya biasanya didelegasikan ke kita. Itu yang berhubungan dengan teknis. Tapi kalau misalkan yang substansi, tentu bisa juga berhubungan dengan instansi yang ada. Kayak misalkan ya mungkin dosen ya, mungkin dengan Bud, arsiparis dengan Andri, kemudian perpustakaan dengan Perpusnas, Pustakawan, terus ada Humas di sini juga dengan Kominfo. Jadi ya itu yang dibangun. Jalurnya sih banyak ya, dari artinya tidak hanya kita yang bergerak, tapi teman-teman sendiri dalam mengembangkan kompetensinya juga komunikasi dengan instansi yang mengampu. Kalau tadi kan kita dengar dari Bapak, kalau misalkan keputusan itu adanya di JPT, namanya Bu Direktur. Nah, untuk seperti pengajuan pengembangan kompetensi itu kira-kira berapa lama, dan sebetulnya dilihatnya itu karena dia yang mengajukan atau dari manajemen sendiri melihat kalau ini tuh perlu gitu? Oke. Ada dua cara tadi, jadi artinya pertama yang dikedepankan adalah penilaian dari sisi manajemen, karena manajemen tahu gap kompetensi di mana, kemudian tujuan strategik tahun ini apa, kira-kira siapa yang akan menjadi leading sectornya. Jadi intinya mungkin PIC sekarang Mbak Rima, dosen di BSP ya, Mbak Rima, MSDMA, kemudian atau di Mas Budi Priyono atau siapa. Nah itu nanti tergantung dari manajemen. Jadi manajemen melihat kira-kira dalam tahun ini itu akan ada apa. Kalau 2023 ini itu tahunnya pelengkapan dokumen borang untuk di 2024. Nah itu kira-kira siapa yang akan lead program itu, nanti akan dilakukan semacam ya dia butuh mungkin pengembangan dari sisi teknis, karena substansinya kan nggak berhubungan tuh. Nah, nanti kita yang mengusulkan gimana siapa A, B, C, D mengikuti pelatihan terkait perborangan mungkin gitu. Atau bisa juga cara kedua adalah inisiatif dari si pegawai. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan Bapak Ibu JF lainnya itu mengajukan pengembangan diri terkait dirinya. Tapi tentu keputusan tetap ada di JPT Pratama sebagai pengelola pegawai yang paling rendah di Satker. Jadi nanti akan dilihat. Kenapa dilihat? Karena terkait dengan postur anggaran. Kan belum tentu semuanya bisa diiakan dan belum tentu semuanya bisa dikembangkan. Makanya dilihat kira-kira mana yang urgent, yang ini kompetensinya belum sampai 20 JP, berarti yang dulu. Walaupun yang lain ada mengusulkan, nanti kalau misalkan memang anggarannya mencukupi, bisa mengembangkan semua. Untuk kira-kira waktunya bisa ditentukan atau memang menyesuaikan Pak? Maksudnya jadi kayak tadi kan bisa dilihat dari manajemen ya Pak. Nah dari manajemen ke pengajuan itu ada waktu nggak Pak untuk keputusannya? Untuk pengajuannya? Oke. Kalau itu ditarik ke sisi perencanaan, karena posisinya adalah kita di PPKR, kita bukan BLU, jadi semua kegiatan yang kita lakukan harus sesuai dengan RKKR, rencana keuangan kementerian lembaga ya, lupa saya panjangan RKKR. Jadi kalau belum ada yang tercantum di RKKR,
maka kita harus memasukkan perencanaannya dulu ke instansi terkait, dalam hal ini DJA, Dirjen Anggaran. Karena posisinya walaupun kita punya uang, dalam artian kasar ya, walaupun kita punya uang, tapi kalau posnya anggaran di RKKL tidak bunyi, tidak ada, ya kita nggak akan bisa melakukan pengembangan kompetensi tadi. Kalau yang berhubungan pengembangan kompetensinya dengan anggaran, kalau yang tidak berhubungan dengan anggaran, mau aja, bebas. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan anggaran, itu harus tercantum dulu di RKKL, clear, ada, dan anggarannya ada, bisa dijalani. Nah, kalau misalkan ditanya berapa lama, ya selama tahun berjalan. Lalu menyesuaikan tahun berjalan, dan biasanya kan kalau misalkan instansi penyelenggara diklat itu kan dia ada jadwalnya ya, misalkan semester pertama atau triwulan keberapa, ya biasanya dalam satu tahun berjalan tuh ada beberapa kegiatan tentang pengembangan. Nanti akan disesuaikan anggarannya pada masa-masa itu. Kita balik lagi ke yang masalah teknis untuk pelatihan di sini ya Pak. Ya. Itu kira-kira kalau manajemen di sini melihat untuk melaksanakan pelatihan teknis tersebut, biasanya menggunakan metode apa Pak? Itu tadi ya yang tadi saya sampaikan. Jadi biasanya T-1 atau tahun ini akan melihat ke tahun 2024, kira-kira kemungkinan 2024 target strategi kita apa. Lalu nanti akan dilihat di awal tahun pada saat perjanjian kinerja dengan kepala LAN, apakah itu bunyi atau tidak. Nah, kalau memang itu bunyi dari perjanjian kinerjanya, nah di situ sudah melihat teknisnya akan seperti apa. Itu sebenarnya sudah terpetakan, walaupun masih kasar, terpetakan, oh tahun depan kita butuh pengembangan kompetensi ini untuk laboran misalkan. Karena posisinya 2024 itu Borang akan ada yang survei ke sini, jadi ya tahun ini harus kita lakukan pengembangan untuk laporan. Nah, posisinya seperti itu aja, penyesuaiannya ya. Kalau intinya sih kalau dibilang pelaksanaan pengembangan kompetensi di sini ya fleksibel, tapi memang terarah. Jadi terarahnya itu ya kita lihat juga keadaan gap kompetensinya, kemudian dan juga keadaan anggaran. Karena posisinya kalau biasanya yang diajukan oleh teman-teman dan manajemen itu pengembangan kompetensi yang ada anggaran. Jarang yang gratis dalam tanda kutip ya, kecuali webinar mungkin itu kan gratis, bisa juga. Kalau mengenai pengembangan tadi, kalau bentuk atau metode pengembangan yang dilakukan dari Poltek untuk teknik atau pendosen itu bentuk atau metodenya kayak gimana? Beragam ya, jadi kadang kita ajukan untuk yang klasikal, ada juga yang non klasikal. Kalau misalkan awal tahun biasanya kita pengembangan kompetensinya itu non klasikal dalam bentuk bisa outbound, bisa juga berhubungan dengan ya kekompakan ya, itu kan karena awal tahun dia harus konsolidasi dan kompakan tim, ya itu tadi bisa dengan outbound, atau bisa dengan klasikal dengan cara ya diikut sertakan untuk pelatihan di instansi yang berhubungan, kayak misalkan saya di rumah tangga yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa, mungkin saya akan diikut sertakan di untuk pelatihan klasikalnya LKPP. Nah, baru tuh saya lakukan klasikal. Nah, jadi intinya kalau untuk bentuknya ya antara non klasikal dan klasikal, itu aja sih. Dan pengembangan kompetensi juga bisa juga berhubungan dengan coaching mentoring. Nah, jadi intinya yang non klasikal juga bisa berhubungan juga dengan coaching mentoring dengan atasan atau dengan satu tim, rekan satu tim. Jadi ya kurang lebih sih semua hal bisa dilakukan fleksibel. Gitu. Kalau dari pengembangan itu ada nggak sih Pak dasar acuan peraturan untuk melaksanakan pengembangan di Poltek ini? Sebetulnya kalau untuk payung besarannya itu UASN menerima tahun 2000 berapa ya? Lupa saya 2000. Ya pokoknya UASN, turunannya lagi PP berapa ya? 17 atau 37 ya, manajemen ASN, turun lagi PP
tentang manajemen PNS. Lalu ada Perlan nomor 10 tahun 2021 soal pengembangan kompetensi PNS. Itu ngikutin di situ. Tadi saya lupa. Poltek sendiri berarti Karena Poltek kebanyakan PNS, ya kita ngikutin. Jadi tetap ngikutin Perlan karena kan lembaga administrasi negara itu ranah di undang-undangnya adalah pengembangan kompetensi ASN ya, nasional ya. Jadi ya karena kita tergolong atau masuk di PNS ya tetap mengikuti payung itu Perlan 10 ya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu yang PNS, tapi yang P3K ada lagi Perlan berapa saya lupa. Tapi di sini kebetulan belum ada P3K jadi ya ngikutin payungnya itu. Kalau misalkan teknik sama dosen dari Poltek ini, berarti kalau pelatihan memungkinkan juga untuk pelatihan di sini juga, Pak ya? Bisa, sangat mungkin kan. Jadi tergantung bentuk pelatihannya. Jadi intinya itu tadi ya. Kalau yang berhubungan kayak misalkan pelatihan MVivo untuk dosen ya, penelitian kualitatif, ya kita datangkan narasumber yang berkaitan, lalu ngelakuin di sini ya seperti biasa ya, entah di Serbaguna atau di ACAD, ya kita lakukan untuk pelatihan berapa hari tentang MVivo untuk dosen. Untuk teknik juga sama, jadi kalau misalkan memang ada kebutuhan, ini ada pelatihan yang berhubungan dengan mungkin manajerial ya teknik mau ikut juga nggak masalah. Nanti kita bisa adakan di sini. Intinya sih kalau memang ada di sini ya berarti paling kita minta narasumbernya datang. Kalau instansi yang berhubungan dengan itu memberikan izin untuk itu. Tapi kalau misalkan instansinya kayak misalkan saya tadi di LKPP harus datang ke LKPP ya yang diberangkatkan ya pegawainya, bukan MSC yang kemarin. Lagi bebas aja, kita ngobrol aja. Saya agak lupa untuk payung-payungnya, tapi kurang lebih itu ya. Jadi UASN turunannya PP Manajemen ASN, Manajemen PNS, terus turun lagi Manajemen ASN, turun lagi PP terkait yang PNS, turun lagi Perlan 10 2021 tentang pengembangan kompetensi PNS. Payung-payungnya itu. Kalau teknik sama dosennya, kalau misalkan pelatihan keluar nih Pak, itu biasanya pasti dari sini diarahkan untuk kemana? Nah biasanya itu kemana Pak? Kalau kayak untuk teknik atau dosen kalau misalkan keluar gitu, sepengalaman yang udah ada gitu. Ya. Kalau teknik biasanya kayak kemarin ada pelatihan untuk Mas Iqbal terkait, saya lupa detailnya. Pokoknya berhubungan dengan kehumasan ya. Ya kita kirim ke Kominfo yang berkaitan gitu. Kalau dosen kayaknya lebih sering sih, karena tiap tahun mereka ada saja yang request untuk melakukan kompetensi ya kayak tadi micro teaching, kemudian ada juga mau pengembangan kompetensinya terkait dengan IELTS, terus apa lagi? Nah itu yang ya spesifiknya sih ya tergantung dari kebutuhan dari pengembangan kompetensi tadi. Kalau memang kita kirim, ya tadi kayak Mas Iqbal di mahasiswaan dikirim ke Kominfo, ya paling mengikuti diklat di sana. Gitu. Jadi sebenarnya sih teman-teman sangat mudah ya mempelajari pengembangan kompetensi ASN dalam hal ini, apalagi mengerucut ke PNS karena payung-payungnya udah jelas, udah bisa dilihat dan browsing di googling terkait payung-payung hukumnya. Nah, biasanya kita mengikuti itu. Keputusan untuk mengembangkan kompetensinya, teknisnya ada di JBT Pratama karena posisinya adalah yang paling tahu secara ideal dalam tanda kutip adalah JBT Pratama, walaupun mungkin ada yang atasan-atasan lainnya ya yang mungkin lebih teknis tahu si A butuhnya seperti ini, si B butuhnya seperti itu, tapi ACC dari pengembangan kompetensi tetap ada di JBT Pratama. Gitu. Nggak
ada. Cukup Ya, ya. mudah-mudahan penjelasannya jelas ya. Saya juga mohon maaf agak-agak lupa sih ya kalau untuk payung hukumnya ya. Tapi biasanya saya menggunakan itu juga sih. Sebetulnya yang bisa menjawab ini seharusnya sih sisi SDM, tapi karena mungkin di SDM belum ada yang menggawangi ya, saya diminta untuk diperbantukan, jadi ya agak-agak tahu di sisi itu, tapi tentu ya nggak mendalam ya dari teman-teman SDM sendiri. Ada lagi mungkin? Sudah ya Pak ya wawancara. Makasih banyak ya Pak untuk waktunya. Ya, Maaf sama-sama. sudah mengganggu kita. Sama-sama. Iya. Sekian dari kita untuk wawancara tentang sekolah pengembangan ASN hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama ya. Saya mohon maaf kalau kata-katanya mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah ya. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih banyak. sama-sama.